Publik kembali dibuat heboh dengan adanya statement dari Raditya Haria Yuangga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang diposting di media sosial Facebook. Pasalnya, Raditya Haria Yuangga mengkritisi terkait pembangunan hotel wisata karya yang diberi fasilitas wisata Willis View menggunakan anggaran yang bukan semestinya. Pasalnya, PDAU, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang notabene diberi anggaran guna renovasi kamar hotel dan perbaikan mobil hotel, dialihfungsikan oleh Direktur PDAU guna dibuat pembangunan hotel wisata karya dan membangun Willis View sarana wisata hotel. Diketahui sebelumnya Perusahaan Daerah Aneka Usaha atau PDAU bergerak di bidang perhotelan, apotik, cengkeh, perkebunan, dan percetakan bertujuan menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Nganjuk. Adanya temuan tersebut membuat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Haria Yuangga geram. Adanya pengalian anggaran yang dilakukan oleh Direktur PDAU yang saat ini menjabat. Disinyalir adanya pengalian anggaran diarahkan oleh Direktur PDAU Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Ini mumpung melihat ya, tak ceritain dulu. Pada awalnya memang ada permintaan permintaan dana daripada PDAU untuk pengembangan usaha. Waktu itu awal mulanya adalah dirinya adalah Mbak Desi PLT awal mulanya. Setelah itu lambat laun jalan Jaya itu katanya jadi direkturnya. Nah, setelah itu masuk di pembahasan komisi, di ACC lah oleh komisi. Tetapi saat di Banggar, kita tanya nih, kan hotel sudah pernah dapat anggaran besar, tapi nyatanya tahun 2016-17 seingat saya, itu sudah minta sekitar 1,5. Setelah itu tahun 2017-18 itu minta lagi. Terus tak tanya lewat waktu itu Pak Sekdanya Pak Agus yang dulu Kepala Pertanian yang sudah pensiun. Tak tanya Pak Agus, ini PAD-nya masuk ke PAD itu berapa daripada PDAU? Ternyata selama ini nol. Waktu itu Pak Agus langsung teleponkan ke Pak Tirto ya. Itu dia katanya mau nyumbang ke PAD mulai tahun depan hanya 5 juta. Setelah saya tahu 5 juta dengan kita harus melontarkan dana sekian, ya kita coret. Gagal lah sudah. Setelah itu masuk di Mas Jaya itu sama teman-teman itu tidak di ACC untuk hotelnya. Yang di ACC untuk menutup hutang pada apotek sama pengembangan apotek yang di kabupaten yang di depan Gedung Juang sama di Kertosono. Itu totalnya 700 juta lebih ditambahkan ke situ. Setelah itu diputuskan bersama dialihkan ke situ. Tetapi ternyata secara sepihak oleh PDAU direkturnya itu dirubah lagi untuk pembangunan hotel gitu loh. Jadi keputusan Banggar itu seakan-akan tidak berguna ataupun nggak ada kekuatan hukumnya lah. Akhirnya mereka berani melanggar. Ya maka dari itu kita yang di Dewan akan berusaha untuk meminta pertanggungjawabannya mereka terkait programnya, karena kan memang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena pada dasarnya PDAU itu kan unit usaha yang sudah menghasilkan kurang lebih 400 juta minimal 400 juta itu per tahun. Tapi nyatanya kan tidak pernah masuk ke PAD. Contoh dari mana 400 juta itu dari cengkeh. Itu baru dari cengkeh, belum dari hotel. Belum pajak hotel. Ternyata kan semuanya tidak masuk ke kas daerah. Gitu loh. Tidak pernah masuk kas daerah. Lah kemana ya? Kita kurang tahu juga. Dikelola oleh PDAU sendiri. Alasannya habis untuk operasional. Seperti itu. Padahal kalau operasional pun harusnya kan ada rincian anggaran lah RAB-nya. Tapi sampai dengan hari ini
kita belum pernah ataupun tidak pernah mendapatkan RAB PDAU itu setiap tahunnya. Dan waktu itu ada omongan secara pribadi bahwasanya meminta untuk diperbolehkan memperbaiki 3 kamar. Hanya 3 kamar, yang satu yang antara lain kerusakannya adalah bocor, gentengnya bocor, plafonnya ambrol, hanya itu, sama rebus air. Secara pribadi dibolehkan, tetapi kan hanya 3 kamar, bukan untuk membangun village view, tidak seperti itu. Tempatnya bagus, cuma aturan terus dipakai apa. Karena apa? Kalau memang merasa itu miliknya pribadi, monggo, silakan, uangnya pribadi, monggo. Kita dari pemerintah tidak akan ikut-ikut. Tapi kalau uang yang dibangun adalah uangnya rakyat, terus keputusan Banggar sudah jelas, lah mosok harus dilawan, gitu loh. Pada dasarnya ya APH yang berkuasa, gitu loh. Jadi pada intinya saya tegaskan, terkait anggaran tersebut tidak bisa keputusan pribadi digunakan sebagai dasar merubah keputusan kesepakatan bersama antara DPRD lembaga yang resmi dengan eksekutif juga lembaga yang resmi. Dalam hal ini kita rangkum menjadi keputusan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Tidak boleh dibatalkan kecuali ada surat resmi, gitu loh. Dan pada waktu proposal diberikan kepada kami, itu kan ada yang namanya RAB juga, itu enggak ada village view, gitu loh. Enggak ada village view. Hitung-hitungan tok. Hitungan duit. Ya RAB untuk membangun hotel itulah, memperbaiki manajemen hotel itu, bukan untuk membangun seperti itu. Kalau saya sih sudah nggak mengatakan diduga menyalahgunakan kewenangan, pasti menyalahgunakan kewenangan, itu sudah tanpa harus ada kata-kata diduga, seperti itu. Dan yang perlu digarisbawahi, PNS itu kan tugasnya adalah PNS sesuai bidangnya, bukan terus ngurusi hal-hal yang lain. Pada waktu jam kerja ada loh. Kalau di luar jam kerja monggo pribadi. Kalau selama jam kerja, mulai jam masuk antara jam 7 sampai dengan jam 3 ataupun setengah 4, kan harus ngurusi urusannya. Lah padahal dianya mendapatkan yang namanya sertifikasi. Ya kan lucu gitu loh. Nah ya nggak tahu Mbak. Makanya kapan hari pada waktu rapat kerja Komisi 4 itu saya sudah sampaikan waktu itu dengan Kemenak bahwa tolong dibina ada anggota ataupun staf dari Kemenak yang di jam kerjanya itu melakukan urusan di luar urusan Kemenak. Karena apa? Dasar kita adalah dia kan mendapatkan sertifikasi untuk pengabdian, kan juga ada kinerja seperti itu. Kalau di luar jam kerjanya, monggo. Ditambah lagi, boleh nggak PNS ngurusi PDAU? Nggak boleh, karena PDAU adalah pihak ketiga yang di bawahnya pemerintah daerah. Sementara itu, menurut manajer Hotel Wisata Karya, sepenuhnya pembangunan konsep wisata dan perkembangan village view perintah dari Direktur PDAU. Ditanya terkait berapa anggaran yang digunakan membangun, pihaknya mengaku tak mengetahui. Sebenarnya kita inginnya kan yang alami, tapi karena mungkin kenyataan untuk musim tahun ini memang ada perubahan cuaca, jadi kemungkinan nanti kita akan perbaiki, mungkin nanti kita akan konsultasi dengan Pak Dirut untuk penambahan untuk atapnya. Dan juga nanti rencana
kemungkinan rencana dari Pak Dirut kemarin sudah ngobrol-ngobrol akan diadakan semacam seperti glamping atau mungkin untuk acara-acara outdoor wedding seperti itu. Oh gitu ya. Selanjutnya, kasus tersebut sesuai aduan masyarakat sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk terkait kerugian PDAU secara berturut-turut dalam 3 tahun terakhir, yang mana modal dari PDAU adalah bersumber dari penyertaan modal dari APBD Kabupaten Nganjuk.